Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Aku mau cerita tentang pengalaman aku terkena virus COVID-19. Mungkin gak banyak orang tahu kalau ternyata aku ini terpapar virus COVID-19. Makanya ini aku bakal upload setelah aku sembuh. Oke, kalian dengerin ya ceritaku dari awal gimana bisa terkena virus COVID, terus apa yang aku rasain selama isolasi mandiri itu aku ngelakuin apa aja, kayak gitu. Pokoknya dengerin ceritanya, keep on watching. Bingung sih sebenarnya mulainya dari mana. Aku mulai dari kenapa aku bisa kena COVID kali ya. Jujur gak tahu dari mana, cuman kronologisnya itu adalah ceritanya aku sama keluarga mau liburan ke Bali. Di situ kita sebelum berangkat kan memang harus diwajibkan rapid atau PCR test, terutama untuk yang naik kendaraan umum seperti pesawat, kereta api dan lain sebagainya. Di situ kita semua tes dan hasilnya alhamdulillah semuanya negatif, semuanya aman, dan kita pergi ke Bali. Dan di Bali saat aku mau pulang, ternyata hasil dari rapid test aku adalah reaktif. I don't know why. Selama di Bali itu kita semua benar-benar menerapkan protokol kesehatan sangat amat ketat. Kita nggak pernah makan di luar. Setiap dari luar itu kita langsung mandi, langsung bersih-bersih. Tiap mau masuk mobil, keluar mobil itu kita semprot. Terus vitamin juga masuk, makan juga banyak. Dan kalau aku pribadi mungkin di situ emang kurang tidur sih. Jadi mungkin itu salah satu yang bikin imun aku turun. Singkat cerita, udah tuh aku reaktif. Akhirnya dari situ aku isolasi mandiri 1 minggu. Jadi entahlah aku kena COVID gimana dan saat kapan. Like ya, who knows, emang gak ada yang tahu. Oke, isolasi mandiri. Waktu isolasi mandiri tuh jujur awal-awal di hari 1 sampai 3 itu aku drop banget. Kayak tiap ditelepon sama mama pasti nangis, telepon sama mamanya Kreda pasti nangis, telepon sama Kreda juga pasti nangis gitu. Sama teman-teman pun kayak pasti ada nangisnya. Kenapa ya nggak tahu, sedih aja gitu. Kayak aku ngerasa aku sehat-sehat aja tapi aku harus dipaksa dijauhkan dari mereka gitu loh. Ada gejala nggak dan gimana apa yang aku rasain setelah aku terkena COVID itu? Rasanya jujur biasa aja. Pada saat terkonfirmasi kalau aku itu reaktif, pada saat itu aku biasa aja, bener-bener aku merasa aku sehat. Sorry, sambil minum jamu ya. Tapi setelah aku tahu, di situ bener-bener langsung drop banget. Dan di situ mulai kayak kerasa ini itu. Aku nggak tahu itu memang gejala COVID atau memang karena aku kecapean, karena memang posisinya pada saat itu aku capek banget. Aku udah menempuh perjalanan sekitar 20 jam, capek. Aku tidur nggak benar, makan juga kayak dipaksa, tapi ya gitu gak bener. Jadi aku ngerasa capek banget. Waktu isoman itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu aku demam. Itu tadi I don't know itu demam biasa karena aku kecapean atau gejala COVID. Intinya aku demam, panas tinggi, tapi nggak sampai muntah, pusing iya. Pokoknya itu aku istirahat banget. Dan sedihnya lagi adalah di saat kita sakit kayak gitu, kita harus ngurus sendiri. Kayak sedih, padahal kan orang sakit itu
semuanya kayak diurusin, kayak manja-manja gitu-gitu kan. Kalau ini enggak, kita benar-benar harus fighting sendiri, harus ya ngurus sendiri. Setelah demamnya reda, turun, dan aku ngerasa aku membaik, tiba-tiba pas malamnya itu aku inget banget, malam-malam panik banget, aku nggak bisa cium apa-apa, sama sekali nggak cium. Awalnya itu waktu aku mau terapi kayu putih gitu, waktu aku cium, loh, biasanya wangi kayu putih itu kan menyengat banget, dan ini aku sama sekali gak bisa cium. Terus itu aku panik, itu aku nangis lagi. Aku banyak dengar dari orang yang terkena COVID dan penciumannya hilang. Ternyata ya ampun, ternyata aku ngalamin itu gitu loh. Berapa hari ya, itu aku cukup lama sih hilang penciuman itu. Dari aku cium kayu putih gak ada sama sekali, langsung aku ambil parfum, semprot. Aku bener-bener terus ngendus, nggak ada sama sekali. Amit jangan pernah. Tapi alhamdulillahnya aku masih bisa makan, itu masih enak, masih ada rasanya, nggak sampai hilang indera penghecap juga. Sekitar 2 harian di situ mulai kecium-cium, terutama pada saat aku mandi kan pakai air hangat. Jadi aku pikir kayaknya kalau badan aku hangat itu penciuman aku kembali gitu loh. Soalnya setiap aku mandi, cium wangi sabun itu kecium. Tapi setelah mandi, aku aktivitas lain, itu nggak ada lagi, hilang lagi. Dan itu begitu terus cukup lama sih. Nah, dan setelah 5 hari ya, berarti 5 hari isolasi itu aku harus swab test. Aku harus swab PCR lagi, dan pada saat PCR itu kondisi aku kondisi aku tidak baik. Pada saat itu aku hilang penciuman dan gimana ya, tenggorokan kering begitulah. Tapi ya aku harus tes karena untuk bukti ke kantor. Ya udah, aku tes hari Jumat dan hasilnya itu hari Sabtu. Dan waktu hari Sabtu, waktu aku lihat hasilnya di email, bener positif. Di situ jujur drop lagi, kayak gitu aja terus gitu. Dan aku tuh nggak bisa, dan aku nggak mau menerima kalau aku itu positif. Sedih, padahal aku di Bandung tapi nggak bisa ketemu sama keluarga gitu. Aku lanjut isolasi mandiri lagi. Dan makin hari alhamdulillah makin baik. Aku dengerin saran temen, harus minum ini itu, makan ini itu, saran dari keluarga, dan aku langsung terapin kehidupan sehari-hari aku. Benar-benar capek, kadang bingung gitu loh. Bingung kenapa ya, karena banyak yang harus aku makan, yang harus aku minum. Aku tuh bingung bagi-bagi waktunya gitu loh. Aku bakal bikin di video yang lain keseharian aku selama karantina itu ngapain aja dari pagi sampai malam, apa aja yang aku makan, yang aku lakuin, karena banyak banget. Nanti aku list untuk membantu kalian, siapa tahu ada kerabat dekat kalian terkena COVID juga. Nanti ikutin saran-sarannya gitu. Aku bikin video udah berarti udah berapa hari ya aku kena COVID. Pokoknya aku tanggal 10 kedeteksi, sekarang tanggal 28. Berapa tuh? Begitu, dan hasilnya itu besok. Semoga hasilnya negatif. Jadi aku bikin video ini belum sembuh. Aku masih tetap semangat sembuh. Hai, ini untuk selipan di video cerita Tiara. Hari ini adalah hari dimana tepat aku sudah 1 bulan kena COVID. Gak ngerti dan gak pernah nyangka bisa selama ini. Kayak bayangan aku tuh, aku bisa 14 hari aja aku pasti sembuh. Ternyata belum. Kesabaran aku masih harus diuji. Aku masih harus lebih teratur lagi, menjaga pola makan, olahraga, istirahat,
dan lain sebagainya. Jadi tuh kan hasilnya itu keluar kemarin malam. Kayak aku udah ekspektasi terlalu tinggi, aku udah terlalu berharap. Aku semua kayak aku udah packing, aku udah siap-siap besok mau pulang, dan ternyata aku masih dapat kabar buruk. Dan pada malam itu aku bener-bener gimana ya, mellow lagi, kayak sedih lagi, kecewa sama diri aku sendiri. Kenapa sih nggak bisa lawan COVID? Semangat, insya Allah. Semoga minggu depan tes swab terakhir aku hasilnya negatif. Amin ya robbal alamin. Gila sih. Gimana ya, karena aku itu memang orangnya tuh pemikir banget. Jadi kalau ada apa-apa tuh bener-bener dipikirin banget. Aku juga orang yang perasa banget, jadi mungkin orang yang seperti itu susah melawan COVID, karena bener-bener kita itu harus ceria, harus happy ya. Aku susah, jujur aku susah, entah kenapa. Curhat deh. Udah, aku mau menjalani aktivitas seperti biasa lagi. Setelah itu aku lanjut isoman, harusnya sih 2 minggu lagi. Tapi kali ini aku diem-diem, sekitar jarak 1 minggu, aku langsung cek sendiri. Dan qadarullah, hasil PCR keempat aku negatif, alhamdulillah. Jadi inti dari video ini adalah kalian yang sehat, jangan pernah lengah. Jangan merasa diri kalian, gue sehat, gue nggak perlu cuci tangan, gue nggak perlu jaga jarak, bla bla bla. No, itu salah banget. Justru dengan kalian sehat, kalian harus ekstra menjaga kesehatan kalian. Kalian benar-benar harus pakai masker, mencuci tangan, benar-benar gak boleh deket sama orang. Itu benar, jangan pernah menyepelekan itu. Meskipun aku salah satu orang yang melaksanakan protokol kesehatan pun aku masih bisa kena. Apalagi kalian yang cuek-cuek, gitu aja deh mikirnya, simpelnya seperti itu. Ini juga mungkin salah satu takdir dari Allah. Sudah takdir aku kena COVID, mau gimana pun aku menjaga kesehatan. Kalau sudah takdirnya seperti itu, oke, ikhlas. Terima kasih sudah mendengarkan cerita aku, curhat aku. Ini sebenarnya aku lagi kerja tapi lagi senggang. Jadi aku bikin video aja. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Kayaknya aneh banget gue ngomong kayak gitu. Jangan lupa tonton video aku berikutnya tentang kegiatan karantina aku. Dadah, salam sehat semua, stay safe, jaga kesehatan. Salam untuk keluarga. Cheers. Ya, beberapa pesan dari aku untuk kalian semua di luar sana yang sehat.